Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin berbagi resep roti goreng pisang coklat. Ini tanpa dimixer, tanpa perlu diuleni, jadi lebih hemat tenaga ya. Ini juga cocok buat teman-teman yang belum punya mixer ataupun teman-teman yang ngekos yang belum punya mixer. Ini cocok banget buat dijadiin ide resep buat belajar buat roti goreng. Ini super melted banget coklatnya, super lembut biarpun sudah dingin. Nah, buat teman-teman yang penasaran cara membuatnya, tonton terus video ini sampai akhir, jangan di skip agar tidak ketinggalan cara membuatnya. Oke teman-teman, pertama-tama kita cek dulu apakah ragi yang kita gunakan itu masih aktif atau belum. Ini berhubung raginya sudah pernah saya pakai sebelumnya, dan untuk mengecek apakah ragi ini masih aktif atau belum, kita cek menggunakan air hangat. Kemudian masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh atau setara dengan 3 gram. Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 60 gram. Kemudian masukkan 100 ml air hangat. Ingat ya teman-teman, gunakan air hangat, jangan air panas karena air panas itu dapat mematikan ragi. Kemudian tutup menggunakan kain bersih dan tunggu hingga 10 menit. Teman-teman, selama kurang lebih 10 menit, ini kayaknya mau kita cek dulu ya. Nah, tanda ragi yang masih aktif itu tandanya saat sudah kita diamkan, dia akan mengeluarkan busa seperti ini. Dan jika ragi yang tidak aktif itu, dia tidak akan mengeluarkan busa. Jadi itu otomatis roti yang akan kita buat akan gagal jika raginya itu sudah tidak aktif lagi. Jadi kalau seperti ini masih bisa digunakan ya. Lanjut, ini kita aduk. Kemudian lanjut kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian lanjut masukkan sejumput garam. Ya, tujuan kita memasukkan garam itu agar mempercepat proses pengembangan. Juga garam itu membuat hasil rasa dari roti yang kita buat itu lebih gurih. Masukkan 2 butir kuning telur. Di sini kita pakai kuningnya saja ya teman-teman. Nah, dari kuningnya ini nanti bakalan membuat roti goreng kita lebih lembut. Lanjut kita aduk-aduk. Nah, di sini saya akan melanjutkan menggunakan tangan. Nah, sembari mengaduk seperti ini, tambahkan lagi air kurang lebih 80 ml. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Untuk penggunaan airnya totalnya di sini 180 ml. Tapi untuk setiap tepung itu berbeda-beda ya. Tingkat kelembapannya itu berbeda-beda. Jadi penggunaan airnya bisa kurang, bisa juga lebih. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit agar kita bisa juga mengukur tingkat kelembapan tepung. Jadi adonannya ini jangan terlalu lembek ya teman-teman. Kalau terlalu lembek juga rotinya itu susah dibentuk. Dan juga jangan terlalu keras, karena jika terlalu keras adonannya itu nanti hasil dari roti kita itu bahkan tidak bagus ya, tidak lembut. Dari air yang saya gunakan, yang saya tambahkan lagi tadi 80 ml, ini masih ada sisanya 30 ml. Jadi total air yang saya gunakan untuk tepung ini adalah 150 ml. Lanjut kita masukkan 35 gram margarin.
Lalu kita uleni menggunakan tangan. Ini asal tercampur saja ya teman-teman, jangan terlalu lama juga. Ini kita uleni asal tercampur rata saja ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adonannya sudah bercampur dengan mentega. Sudah tercampur dengan mentega ya, nggak perlu kita uleni sampai halus permukaannya, cukup seperti ini. Ini kemudian kita tutup menggunakan kain atau plastik dan tunggu hingga 1 jam. Nah, setelah kurang lebih 1 jam, adonannya pun sudah mengembang 2 kali lipat. Dan kempiskan adonan, uleni sebentar. Nah, ini adonannya siap untuk kita bentuk. Nah, buat isiannya ada 9 buah pisang dan kemudian ada meses coklat. Nah, ini rotinya kita bagi menjadi 18 bagian. Kalau mau ditimbang bisa ya teman-teman, bisa ditimbang sebanyak 35 gram untuk per piecesnya. Nah teman-teman, setelah seperti ini sudah saya timbang semuanya dan menghasilkan 18 roti dan siap untuk kita bentuk. Kita olesi sedikit alas menggunakan tepung. Kemudian kita letakkan adonannya, lalu pipihkan, bisa menggunakan gelas kaca kalau nggak ada rolling pin ya. Lalu kita pipihkan membentuk memanjang. Kemudian letakkan pisang, letakkan juga meses coklat secukupnya atau sesuai selera masing-masing. Kemudian ini kita gulung perlahan. Untuk bagian sisinya ini kita rapatkan agar saat digoreng rotinya itu tidak, coklat di dalam rotinya itu tidak keluar ya. Jadi ini semuanya sisinya kita rapatkan. Kemudian kita beri garis. Untuk garisnya itu jangan sampai terputus ya, cukup di bagian sini. Ini tidak kita potong sampai ujung. Kemudian kita putar lagi. Nah, ini untuk sisinya kita rapatkan. Untuk hasilnya seperti ini ya. Oke teman-teman, setelah selesai dibentuk, ini kita letakkan di oven. Ovennya di atasnya jangan lupa untuk ditaburi sedikit tepung biar nanti saat digoreng itu kita angkat dia tidak lengket ya. Jadi mudah kita angkat. Selanjutnya ini untuk bagian atasnya kita olesi sedikit menggunakan air. Kemudian bagian atasnya kita bisa taburi dengan biji wijen. Dan sekali ditekan seperti ini biar biji-bijinya itu agak menempel ya. Lakukan seterusnya hingga selesai.
Nah, teman-teman, ini dia roti yang sudah kita bentuk semua. Totalnya ada 18. Nah, setelah itu rotinya bisa kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini rotinya sudah mengembang dan siap untuk kita goreng. Masukkan rotinya ke dalam minyak goreng yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini kita goreng menggunakan api sedang. Ini jika dirasa cukup matang bisa langsung kita balik. Untuk baliknya hanya sekali ya, jangan selalu dibalik-balik karena agar tidak menyerap minyak. Nah, setelah matang seperti ini, roti pun bisa kita langsung tiriskan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, roti goreng isi pisang coklat yang buatnya mudah banget, hasilnya super lembut dan super coklat. Buat teman-teman yang udah nonton video ini akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.